Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanyalah untuk Allah tabaraka wa ta'ala, karena Dia zat yang pantas untuk mendapatkan pujian disebabkan kebaikan-kebaikan yang berterusan kepada para hamba termasuk kita. Yang semua kebaikan yang saat ini kita rasakan, maka itu adalah datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan melanggengkan, bahkan menambahkan nikmat-nikmat itu bagi kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita terus mendapatkan bimbingan untuk terus mentaati Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang sumpah. Sanian yang kedua, al-halfu bisifatillahi ta'ala. Bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Bagaimana hukumnya? Perlu diketahui sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Yang pertama adalah sifat zatiyah, yang kedua adalah sifat ikhtiyariyah, fi'liyah. Sifat zatiyah maksudnya adalah sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa bersifat dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa bersifat dengannya. Ya, disebut dengan zatiyah. Ya, yang dia melekat pada zat. Adapun yang kedua adalah sifat ikhtiyariyah atau fi'liyah, yaitu sifat yang Allah tabaraka wa ta'ala bila berkehendak untuk melakukannya maka Allah lakukan. Bila Allah berkehendak untuk tidak melakukan maka Allah tidak lakukan. Disebut dengan ikhtiar, yaitu pilihan. Dikembalikan kepada kehendak dan keinginan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu disebut dengan sifat fi'liyah.
Sifat zatiyah contohnya adalah seperti keagungan, kemuliaan, wajah bagi Allah, tangan bagi Allah, ya. Nah, seperti itu contohnya dan seterusnya. Adapun sifat fi'liyah seperti contohnya mendatangi, ya, mengutus, mengirimkan, menghidupkan, mematikan, ya, menurunkan dan seterusnya, ya, yang kembali kepada fi'il, perbuatan. Dan itu, ya, berkaitan dengan kehendak Allah. Bila Allah menginginkan atau berkehendak untuk melakukan, maka dia lakukan. Kalau tidak, maka dia tidak lakukan. Maka bila dia berkehendak untuk tidak melakukan, maka dia tidak lakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita akan bahas, ya, terkait dengan bersumpah dengan sifat zatiyah bagi Allah. Yajuzu 'inda jumhuril ulama'i al-qasamu bi sifatin min sifati dzatillahi subhanahu wa ta'ala allati la yuradu biha ghairuhu. Menurut jumhur ulama boleh bersumpah dengan salah satu dari sifat zat Allah, sifat dzatiyah tadi, yang tidak diinginkan dengannya selain dia, selain sifat tersebut, sifat zat tersebut. Contohnya adalah, ya, jalaluhu, kibriyauhu, azamatuhu, izzatuhu, ya, kemuliaan, ya, kemahabesaran, keagungan, keperkasaan. Itu contoh, ya. Wa tan'aqidu bihal yaminu, dan dengan sifat-sifat tersebut bila diberlakukan dalam sumpah atau bersumpah dengan sifat-sifat dzatiyah, maka berlakulah sumpah itu. Artinya kalau berlaku tanaqid, ya, maka bila ingin dibatalkan ada tebusan, itu maksudnya. Ya. Harus ditebus. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah beberapa hadis berikut ini. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazalu jahannamu taqulu, senantiasa neraka jahanam itu akan mengatakan ketika nanti di akhirat, ketika penghuni-penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka neraka jahanam, karena dia dimasukkan dalam neraka jahanam, maka semakin besar, membesar dia. Karena memang makhluk atau manusia yang disiksa dalam neraka itu giginya saja itu sebesar gunung. Giginya. Tapi bukan maksudnya orangnya tetap sebesar orang, enggak. Ya, dia memang membesar. Jadi naudzubillah min dzalik, ya, manusia atau hamba yang disiksa dalam neraka jahanam, maka dia dijadikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam satu hadis, giginya itu seperti gunung. Jadi giginya saja itu besar seperti gunung. Jadi dia membesar begitu dia. Sebagian ulama menyebutkan fungsinya adalah untuk merasakan siksa neraka jahanam tersebut, agar merata dia, besar, gitu ya. Ya, kalau dia kecil begitu cepat habisnya. Ya, neraka jahanam, neraka itu 70 kali panas apinya, ya, daripada panas api yang paling panas di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita
menjauhkan kita dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi taqulu, neraka jahanam mengatakan hal min mazid. Jadi disebutkan dalam satu hadis, neraka jahanam itu mengembang dia. Mengembang, setiap dimasukkan mengembang. Makanya dia minta terus, hal min mazid, adakah tambahan? Itu minta sama Allah. Adakah tambahan? Adakah tambahan lagi? Na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga kita enggak termasuk yang dimasukkan ke dalam neraka, ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang mau dijebloskan ke dalam neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik, ya. Permintaan ini terus diminta. Maka hatta yada'a Rabbul Izzati fiha qadamahu, ya, sampai Allah Rabbul Izzah, zat Rabb yang memiliki keperkasaan itu, memiliki kekuasaan itu, meletakkan kakinya, ya, pada neraka jahanam. Maksudnya di atasnya, bukan di dalamnya. Kalau di dalamnya itu akan berpemahaman, memberikan pemahaman, mengesankan bahwasanya, ya, zat Allah lebih kecil ketimbang neraka. Tidak demikian. Maksudnya di atasnya. Karena fi bisa bermakna Allah. Fi bisa bermakna Allah. Apa contohnya? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasihu fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasihu fil ardi, berjalanlah fil ardi. Kalau fi dimaksudkan adalah dalam, maka maksudnya berarti berjalanlah di dalam bumi, enggak mungkin. Tapi maksudnya berjalan di atas permukaan bumi, maksudnya begitu, ya. Jadi maknanya adalah Allah. Maka lihatlah, ya, dampak buruk bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi fi itu bermakna Allah, di sini maknanya adalah Allah, ya, di atas. Neraka jahanam minta terus, ya, karena dia bisa mengembang, membesar, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka, ya, Allah letakkan kakinya yang maha mulia, ya, di atas neraka jahanam ini. Fataqulu, maka neraka jahanam mengatakan, qad cukup, wa izzatika, demi kekuasaanmu, demi keperkasaanmu. Di sini sumpah. Neraka jahanam bersumpah, ya. Wa yuzwa ba'duha ila ba'din, maka menyempitlah, kalau bahasa kita mungkin mengerut, ya, mengkerut dia. Sebahagian neraka jahanam itu kepada sebagian yang lain, itu menyempit, enggak lagi membesar. Tadi membesar, terus membesar. Kenapa? Karena penghuni neraka masuk, dia besar. Maka dia membesar, besar gitu. Nah, permintaan terus, ternyata sudah tak ada lagi yang masuk neraka jahanam. Maka Allah letakkan kakinya di atas neraka jahanam. Maka dia pun menciut. Menciut itu maksudnya, ya, memadat gitu, ya, menciut. Demikian, tidak mengembang lagi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, di sini dalilnya adalah, sisi pendalilannya, neraka jahanam bersumpah dengan salah satu dari sifat zat Allah, zatiyah Allah, yaitu izzah. Wa izzatika, demi keperkasaanmu, ya Allah. Demikian. Kemudian ada hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menyebutkan tentang orang yang keluar dari neraka. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fala yazalu yad'ullaha." Maka ia senantiasa berdoa, minta kepada Allah. Fayaqulu, lalu Allah berfirman,
la'allaka in a'taituka an tas'alani ghairahu, yaitu orang yang terakhir masuk ke dalam surga, keluar dari neraka. Ini kisah tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga, keluar dari neraka. Maksudnya keluar dari neraka, masuk dalam surga. Terakhir ini. Ya. Minta kepada Allah agar bisa masuk ke dalam surga. Cuma sekedar mau minta masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam pagarnya surga. Gerbangnya surga. Maka dia minta, fala yazalu yad'ullaha, maka dia senantiasa minta kepada Allah. Maka Allah katakan, la'allaka in a'taituka an tas'alani ghairahu. Barangkali nanti engkau, ya, apabila aku berikan kepadamu permintaanmu, engkau akan minta yang lainnya, minta lagi, nambah yang lain. Fa yaqulu la. Dia katakan, enggak, aku enggak minta. Wa izzatika la as'aluka ghairahu. Ya. Bersumpah dia, demi keperkasaanmu ya Allah, aku tidak akan meminta selain itu. Tapi ternyata dilanggarnya. Minta lagi dia. Ya. Pertama minta supaya ada di emperan atau di pelataran surga, supaya bisa nengok surga dari luar. Nah gitu. Rupanya minta dia, karena tengok, wah nikmat kali dalam. Maka dia apa? Minta ya Allah masuk ke dalam, masuk. Padahal tadinya nggak ada yang minta lain, enggak katanya. Dimasukkan, kepingin dia, minta sama Allah. Ya. Kemudian dipenuhi, ya, dipenuhi dia untuk masuk ke dalam. Tanya sama Allah, barangkali nanti kamu minta yang lainnya. Sebenarnya kalau dia minta, jujur dia minta, dikasih sama Allah. Cuma apa namanya? Malu-malu, meong. Nah gitulah ya kan. Sebenarnya kalau dia minta sama Allah, kontan dia minta, dia tahu dia banyak salah. Gitulah orang banyak salah ya. Udah ditolong, dia biasanya malu-malu, gitu kan? Padahal kepingin dia, mintanya banyak. Cuma itulah dia sifat malunya, ya. Udah ada mantan napi Jahannam, nah gitu. Ada tertulis, ya, apa Jahannamiyun, termasuk apa? Mantan napi Jahannam, nah gitu ya. Kira-kira ya bahasa napi kurang tepat memang, tapi pokoknya Jahannamiyun, ya, yaitu bekas, ya. Orang yang disiksa, hamba yang disiksa di neraka Jahannam, dikeluarkan dia, demikian. Ini yang terakhir keluar, terakhir masuk surga, demikian. Jadi keluar dari neraka, kemudian minta pingin masuk, bukan ke dalam surga, setidaknya dia bisa apa? Bisa dia melihat surga, sekedar lihat doang. Nah, begitu dikasih di tempat tersebut, malah dia minta, padahal Allah tanya, apakah kamu minta yang lain? Enggak katanya. Bersumpah lagi dia. Ternyata begitu dia lihat di dalam, kok indah sekali, dia pingin masuk dalam. Dikasih sama Allah, cuma Allah nanya, apakah kamu mau minta yang lain? Barangkali kamu minta yang lain. Enggak katanya. Bersumpah lagi dia. Begitu seterusnya. Akhirnya ya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia surga dan 10 kali lipatnya untuk dia. Nah itu dia. Dalam satu hadis ya. Sepertinya ini kelanjutannya demikian. Ya. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Baina ayyubu yaghtasilu uryanan fa kharra alaihi jaradun min dhahabin. Faja'ala ayyubu yatahassa fi saubihi fanadahu rabbuhu ya ayyub alam akun agnaituka
amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatika. Ya. Nabi SAW mengatakan tatkala Ayub mandi telanjang, nah ini dalilnya ya, dalil sebagian pendapat ulama bolehnya mandi telanjang ya, karena hamba-hamba mulia seperti para nabi, seperti Nabi Ayub, Nabi Musa itu pernah mandi telanjang ya, demikian. Cuma bukan telanjang di hadapan orang banyak ya. Maka berguguranlah jatuh kepada beliau ini ya belalang yang terbuat dari emas, belalang yang terbuat dari emas. Jadi berjatuhan demikian. Maka mulailah Ayub ya mengambil pakaiannya lalu membukanya. Maka Allah tabaraka wa taala ketika itu memanggilnya, "Wahai Ayub, bukankah aku sudah mencukupkanmu dari apa yang kau lihat itu?" Qala, maka Nabi Ayub mengatakan alaihi salam, "Iya benar wahai Rabbku, ya. Demi keperkasaanmu, akan tetapi aku tidak merasa cukup untukku dari keberkahanmu." Alasan aja sebenarnya pingin ya, begitu. Nah gitu ya. Kalau dikasih sama Allah terima aja lah, nggak usah nolak-nolak gitu ya. Sebenarnya alasan ya, dengan bahasa aku tidak merasa cukup dari keberkahanmu. Nah gitu itu. Mantap juga itu. Bisa juga digunakan untuk apa namanya? Ngeles ya. Untuk ngeles ya. Contohnya pas lagi makan gitu kan, apa? Makan banyak. Biasanya makan kalau di rumah sedikit atau di mana. Ini tiba-tiba banyak gitu kan. Iya. Terus tanya, wah makannya banyak ini ya. Iya, saya tidak merasa cukup dengan keberkahan yang Allah turunkan di tempat ini ya gitu ya. Alasan aja gitu ya. Padahal mungkin menunya lagi enak gitu ya. Ya memang betul ada keberkahan insyaallah ya. Baik ya. Gitu ya. Udah nikah baru ngomong, "Dek, abang udah nikah." Gitu. "Loh, abang kok nikah lagi?" "Iya. Ya. Kulihat ada orang seperti dirimu, aku tak tahan untuk mencintainya." Ya. Ya. Agar aku bisa mendapatkan keberkahan dari Allah seperti aku mendapatkannya darimu. Segitu ya bahasanya. Belum sampai pingsan dia. Kena getok kepalanya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya kita lanjutkan ya. Nah, ini Nabi Ayub ya. Insyaallah. Tapi yang menjadi syahid atau buktinya adalah Nabi Ayub bersumpah wa izzatika. Nah, izzah itu adalah sifat zatia Allah. Ya. Nah, kemudian dalil yang lain ya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini banyak ini ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun." Tapi ini bentuknya adalah memohon perlindungan kepada Allah ya dengan sifat Allah. Ya. Dalilnya adalah dalil tentang memohon perlindungan, bukan sumpah. Ya. Dalilnya seperti itu. Hanya saja para ulama ketika sebuah nama itu bisa atau sifat dijadikan sebagai sesuatu yang kita berlindung dengannya, maka begitu juga bisa dijadikan untuk sesuatu yang dengannya kita bersumpah. Demikian, seperti itu. Kita ulangi ya. Hadisnya begini. Nabi SAW bersabda, "Aku berlindung dengan kemaha perkasaanmu yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau,
zat yang tidak akan pernah mati, sementara jin dan manusia mereka akan mengalami mati. Demikian. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini terkait dengan apa? Terkait dengan memohon perlindungan dengan sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Para ulama lalu menyebutkan, makanya ini dijadikan dalil terakhir ya pada kesempatan kali ini, jadikan dalil terakhir karena tidak soreh dia atau tidak jelas dia terkait dengan apa sumpah, tapi ini terkait dengan ya sesuatu yang dengannya memohon perlindungan. Nah, mereka para ulama mengatakan sesuatu yang dengannya dibolehkan untuk atau dijadikan untuk memohon perlindungan dengannya, maka ya bisa dijadikan untuk ya bersumpah dengannya. Nah, seperti itu. Baik ya. Makanya disebutkan wa wajhud dilalati minhu annahu jazal isti'adzatu bi sifatin min sifatillahi wa fakadzalikal halfu li anna kilaihima la yakunu illa billah. Sisi pendalilannya dari hadis tersebut bahwasanya boleh memohon perlindungan dengan salah satu dari sifat Allah, maka demikian pula sumpah, karena keduanya ya tidak boleh kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Nah, ini bersumpah dengan sifat zatiyah, bersumpah dengan menyebutkan sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah bersumpah dengan menyebutkan sifat ya ikhtiyariyah atau sifat ya fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sifatu af'alillahi ta'ala, adapun sifat perbuatan Allah Ta'ala, maksudnya bersumpah dengan sifat perbuatan Allah, faqad taqaddama fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sudah berlalu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam hadis tersebut, kana yaminu kanat yaminun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam ya la wa muqallibil qulubi, ya dahulu ya sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wa muqallibil qulubi, ya yaitu zat yang membolak-balikkan hati. Ini terkait dengan perbuatan Allah, membolak-balikkan hati. Demikian ya. Hadisnya diriwayatkan sahih hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ya. Baik ya, wa muqallibil qulubi, zat yang membolak-balikkan hati. Baik, itu perbuatan Allah yang membolak-balikkan hati. Nah, berkata Ibnul Arabi rahimahullah, fil hadithi jawazul halfi bi af'alillahi idza wusifa biha wa lam yuzkarismu. Ya. Dalam hadis tersebut terdapat kebolehan bersumpah dengan perbuatan-perbuatan Allah apabila Allah disifati dengan ya perbuatan tersebut. Tanpa disebutkan namanya. Wa in hulifa bi sifatin min sifatihi aw bi fi'lin min af'alihi mutlaqan lam takun yaminan lima taqaddama min qawlihi man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Dan apabila bersumpah dengan salah satu dari sifat-sifat Allah atau dengan salah satu nama-nama Allah secara mutlak gitu disebutkan dengan sifat atau nama, ya, maka itu bukanlah sumpah berdasarkan ya apa yang telah berlalu dari sabda Nabi SAW,
siapa saja yang bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan Allah atau dia diam. Itu bersumpah dengan sifat begitu saja atau dengan nama gitu saja. Seperti contohnya demi keperkasaan, nah, gitu contohnya, ya. Demi kemuliaan, cuma begitu saja. Maka yang seperti ini, ya, tidak disebut dengan sumpah, ya. Tapi wa in halafa bi sifatin min sifatihi kanat yaminan. Namun apabila bersumpah dengan salah satu dari sifat Allah disebutkan, ya, demi wajahmu ya Allah, contohnya begitu. Itu wajah artinya sifat zatiyah Allah, ya, contohnya begitu. Maka itu adalah sumpah. Wa wajabat alaihil kafaratu bil hinsi atau bil hanasi, ya. Maka itu adalah sumpah dan wajib menebusnya, ya, dengan pembatalannya, dikarenakan membatalkannya, demikian. Kadzalika qala al-ulama'u minal malikiyati wasyafi'iyati min ladun malikin, ya, wasyafi'i ila zamanina. Demikianlah yang dinyatakan oleh para ulama dari ulama madzhab Maliki, Syafi'i, ya, yang berasal dari Imam Malik dan Imam Syafi'i sampai zaman kita sekarang ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan bahas, ya, terkait dengan bersumpah dengan Al-Qur'an. Ini sini ada rinciannya, ya. Kita akan sebutkan dulu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui istilah Quran zaman saat ini atau ungkapan sekarang ini itu bisa ditujukan kepada salah satu dari dua hal. Quran. Yang pertama adalah, ya, bisa maksudnya adalah mushafnya. Betul, ya? Contohnya apa? Oh, saya mau baca Quran. Mana Quran? Mana Quran? Katanya. Ada Quran katanya. Maksudnya apa ini ketika dikatakan Al-Quran? Mushafnya. Ya, mushafnya maksudnya. Oh, itu di Irak, silakan. Nah, begitu. Itu satu. Nah, kalau bersumpah dengan mushaf seperti ini, dia katakan, ya, bil Qur'ani, demi Al-Quran contohnya, begitu. Tapi dia maksudnya adalah mushafnya, maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena lembaran-lembaran Al-Quran dan penanya, apa namanya, tintanya, itu adalah makhluk, paham, ya? Lembarannya, kertasnya, ghilafnya, apa itu, covernya, ya. Kalau maksudnya bersumpah dengan mushaf Quran, begitu, ya. Tapi kalau yang dia maksudkan, ya, adalah ketika dia bersumpah dengan Al-Quran, dengan mushaf Quran, dia katakan gini, ya, aku bersumpah dengan Al-Quran, diangkatnya Al-Quran ini. Ya, contohnya ini Al-Quran diangkatnya, ya, demi Al-Quran ini, dia katakan begitu. Maka bila dia maksudkan adalah, kita rinci lagi, kita ulangi, bila dia maksudkan adalah Al-Quran mushafnya itu adalah lembaran-lembaran, kemudian apa, tinta yang bertuliskan ayat-ayat Allah itu, maka itu adalah makhluk. Pertanyaannya, boleh nggak bersumpah dengan makhluk? Nggak boleh. Nah, begitu, ya. Tapi kalau dia maksudkan demi Al-Quran, yang dia maksudkan adalah, nah, Al-Quran yang dia kalamullah. Walaupun dia angkat apa, ya, aku bersumpah dengan Al-Quran, atau dia katakan demi Al-Quran katanya. Tapi yang dia maksudkan itu adalah Al-Quran yang dia, nanti akan kita jelaskan berikutnya, Al-Quran itu adalah bukan makhluk, yang itu merupakan sifat Allah karena Al-Quran adalah kalamullah, maka yang seperti ini dibolehkan, ya. Nanti akan kita jelaskan. Baik.
Al-Qur'anu kalamullahi wa huwa ghairu makhluqin. Al-Qur'an itu kalamullah dan dia bukan makhluk. Ini wajib kita yakini begini. Karena memang itu definisi yang warid dari para ulama manhaj salaf atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Itu harus ada dua. Kalamullah bukan makhluk. Demikian, ya. Karena ada yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalam Jibril. Ada, paham ya? Atau kalamnya Rasulullah. Itu seperti ini kekufuran, paham ya? Dan ada juga orang yang mengatakan Al-Qur'an itu kalam Allah, tapi dia katakan makhluk, paham ya? Bukan makhluk. Padahal bukan makhluk, tapi dikatakan makhluk. Nah begitu. Yang benar adalah Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Kenapa? Karena kalam itu sifat. Sifat itu mengikuti zat. Zat Allah bila disandarkan sifat itu kepada Allah, ya, bila sifat itu disandarkan kepada Allah, maka sifat itu mengikuti zat. Sebagaimana zat Allah itu bukan makhluk, karena dia adalah Khalik sendiri, maka sifat Allah juga bukan makhluk. Ah begitu. Kita ulangi. Agak bingung sedikit ya. Ya. Agak bingung sedikit. Jadi definisi dari Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Kenapa? Karena ini dua hal yang harus digandengkan. Disatukan. Kenapa? Karena ada manusia yang mengatakan, seperti contohnya orang-orang kafir, ya, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamnya Muhammad SAW, paham ya? Atau kalamnya Jibril. Nah gitu. Nah tentunya kekufuran yang begini. Karena itu kalam Allah, mengingkari kalamnya Allah. Kemudian ada pula yang mengatakan dari kalangan manusia ini, dari kalangan kaum muslimin, Al-Quran itu kalam Allah tapi makhluk, paham ya? Yang benar adalah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Kenapa? Karena kalamullah adalah sifat. Kalam itu artinya berbicara. Maka sifat berbicara itu mengikuti zatnya. Karena ya kalam itu disandarkan kepada Allah yang dia merupakan sifat, maka sifat itu mengikuti zatnya. Maka sifat itu mengikuti zatnya. Sebagaimana zat Allah bukan makhluk, maka sifat tersebut bukan makhluk. Nah gitu. Kalau bingung ya, udahlah, apa boleh buat ya. Soalnya udah 2 kali ini jelaskan. Ya. Jadi kaedahnya memang begitu, sifat mengikuti zat. Gitu. Sifat tabi'atun lizat. Dia mengikuti zat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala sifatun min sifatihi. Kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah salah satu dari sifat Allah. Ya tentu seperti berbicara itu kan sifat, betul kan? Kita berbicara, sifat kan? Betul kan? Sifat bagi kita. Contohnya ada orang datang. Nah itu si fulan. Mereka ada 2 orang ya. Datang 2 orang, wah mirip ya. Oh ya, itu mereka bersaudara, kembar. Tapi satu bisu, satu bisa ngomong. Ungkapan seperti ini adalah mensifati orang tersebut dengan sifat bisu, paham ya? Nggak bisa bicara. Yang satu disifati oleh orang yang tahu ini bisa berbicara, yang satu lagi. Ah gitu loh, paham ya? Jadi berbicara itu adalah sifat. Allah berbicara. Dan itu sifat bagi Allah. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka karena sifat mengikuti zat, kalam itu disadarkan kepada Allah, kalamnya Allah. Maka sebagaimana Allah itu bukan makhluk zatnya, maka kalamnya juga bukan makhluk. Ah gitu cara memahaminya.
ya berdoa sama Allah kalau belum paham juga ya. Walidha dhahaba jumhurul ulama'i khilafan li Abi Hanifah ila jawazil halfi bil Qur'ani. Oleh karena itu, jumhur ulama ya itu berpendapat boleh bersumpah dengan Al-Qur'an. Nah, gitu. Dengan maksud tadi apa? Al-Qur'an yang dia kalam Allah, karena itu sifat bagi Allah. Boleh enggak tadi bersumpah dengan sifat Allah? Jawabannya boleh, sudah kita bahas tadi di pertemuan yang pertama atau di bahasan yang pertama. Sudah kita bahas. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Boleh bersifat dengan sifat Allah. Bersumpah dengan sifat Allah boleh. Nah, Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Kalau gitu boleh bersumpah dengan Al-Quran. Karena dia kalam Allah. Kalam Allah itu sifat. Gitu ya. Udah berulang-ulang, diulangi. Ya. Kalau nggak paham juga, gawat kali lah ya. Paham ya? Jadi jumhur ulama membolehkan. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Nggak boleh sama beliau. Wa annahu tan'aqidu bihil yaminu. Dan bahwasanya berlaku sumpah dengan Al-Quran. Berlaku. Kalau ada orang bersumpah, ya aku bersumpah dengan Al-Quran. Atau dia katakan bil Quran, demi Al-Quran. Nah, begitu. Yang dia maksudkan adalah kalam Allah yang merupakan sifat. Maka berlaku sumpahnya. Kalau berlaku sumpah, maka kalau dibatalkan bayar tebusan. Gitu dia maksudnya ya. Wa yu'ayyidu hadza anna al-halfa kal isti'adzati la takunu illa billahi. Yang menguatkan hal ini bahwasanya sumpah itu seperti memohon perlindungan. Maka tidak boleh dia kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebagaimana bersumpah ya dengan nama dan sifat Allah boleh, memohon perlindungan kepada Allah juga boleh. Nah, begitu juga kalau mohon perlindungan dengan sifat dan nama Allah itu boleh, berarti kalau gitu sumpah juga boleh. Nanti akan disebutkan ternyata ya ada permohonan perlindungan itu dengan firman-firman Allah. Contohnya ini, berikut ini. Ya. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya ya, beliau itu memohon perlindungan dengan sebagian sifat-sifat Allah. Contohnya begini. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu ya. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Itu firman-firman Allah yang maha sempurna. Boleh. Nah, ketika memohon perlindungan ya dengan firman-firman Allah yang sempurna itu dibolehkan, maka bersumpah juga boleh. Paham ya? Dengan firman-firman Allah. Nah, di antara firman Allah adalah Al-Quran. Bisa dipahami ya? Nah, gitu. Ini pendapat jumhur ulama. Seperti begitu juga contoh yang lain, Rasulullah SAW pernah ya memohon perlindungan dengan salah satu sifat Allah, seperti contohnya a'udzu biwajhika, ya. Aku memohon perlindungan dengan wajahmu. Hadisnya riwayat Bukhari. Itu juga a'udzu biridhaka min sakhatika. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Demikian hadisnya riwayat Muslim. Baik, yang ini banyak seperti ini. Aku bersumpah dengan mushaf Quran. Nah, tadi sudah kita sebutkan. Ya, ini kita baca teks Arabnya. Fa in kana yuqsadu bihil Qur'anul masturu fihi alladhi huwa kalamullahi jaza. Ya. Kalau yang dimaksudkan oleh orang yang bersumpah tadi adalah Al-Qur'an yang tertulis di dalam mushaf tersebut yang dia merupakan kalamnya Allah, maka itu boleh. Nah, gitu dia. Yang dimaksudkan adalah kalamullahnya, boleh. Wa in qasadal waraqa al-maktuba fihi lam yajuz. Namun kalau dia maksudkan adalah lembaran-lembaran yang tertulis, yang lembaran-lembaran yang ditulis itu, ya kertasnya, tintanya itu. Kalau itu dia maksudkan, ya kemudian ada sampulnya, maka tak boleh. Karena itu makhluk. Wallahu a'lam. Baik, cukup dulu.
Cukup dulu untuk penyampaian materinya. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Bagi mau pulang nanti dulu, belum tutup ya. Ya silakan Pak. Baik Pak. Ya. Sujud sahwi lupa. Ya. Ketika ada sebab untuk melakukan sujud sahwi karena memang lupa, dan sujud sahwi itu disyariatkan untuk dilakukan dengan sebab lupanya, karena lupa sebab lupanya itu sebabnya karena lupa, maka muncul hal baru, yaitu apa? Menambah atau mengurangi atau karena ragu. Demikian. Nah, ini adalah sebab-sebab yang dibolehkan untuk atau disyariatkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwinya pun lupa, kan gitu ya. Ini gimana? Terus ada pertanyaan tadi dari beliau, ya. Sujud sahwi itu apa hukumnya? Barangkali gitu Pak ya. Apakah dia rukun, apakah dia syarat, apakah dia wajib, ataukah dia sunat, demikian. Baik. Nah, pendapat yang kuat adalah merinci, ya, bahwasanya sujud sahwi itu ya bisa berhukum wajib bila yang terlupakan adalah yang wajib atau yang rukun, gitu Pak. Paham ya? Tapi bila yang terlupakan adalah sunat, maka sujud sahwinya pun sunat, gitu Pak. Nah, begitu. Gimana kalau seandainya menambah? Maka sujud sahwinya wallahu ta'ala alam ya disyariatkan. Maksudnya wajib atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Saya condong ya dekat kepada hukum wajibnya. Maka dikerjakan. Permasalahannya lupa, gimana? Maka para ulama menyebutkan ya, kalau lupanya pendek waktunya, tentunya sudah salam nih ya, sudah salam. Lupa sujud sahwi. Ya. Kalau waktunya pendek, maka disyariatkan untuk sujud sahwi walaupun ya sudah berbicara, tidak masalah. Bahkan contohnya sudah ngobrol lalu mau keluar, baru teringat, oh lupa tadi, ya nggak sujud sahwi, maka nggak apa-apa, balik lagi sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Kalau panjang, bagaimana? Nah di sini yang pendapat yang kuat, kalau terlalu panjang, maka saya condong pun tetap disyariatkan, ya, tetap disyariatkan. Hanya saja, kalau tidak salah sepakat para ulama, kalau sudah batal tidak disyariatkan. Nah, gitu. Permasalahannya adalah gimana kalau tidak sujud? Maka tadi kembali perbedaan pendapatnya. Kalau mengatakan itu rukun, ya, maka ngulang. Ya. Atau wajib yang tertinggal, maka ulang. Tapi kalau yang sunat, wallahu ta'ala alam, saya condong untuk tidak mengulang. Ya, tidak mengulang, tidak perlu ngulang. Begitu, Pak. Maka dilihat apa yang tadi terlupakan. Nah, gitu ya. Sudah ditambal, sudah cukup. Sujud sahwinya lupa, maka wallahu alam tidak mengapa. Boleh enggak dikerjakan kalau seandainya jedanya pendek? Ya, maka silakan kerjakan. Kalau panjang bagaimana? Boleh juga untuk dikerjakan selama belum batal. Nah, kalau sudah batal gimana? Maka wallahu alam sah, tidak mengapa. Salatnya sah. Begitu, Pak. Kalau dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, Pak. Panjang sekali. Ya, jadi saya pilihkan aja pendapat yang saya condong dengan pendapat tersebut seperti tadi, gitu, Pak. Jadi lihat jedanya, Pak ya. Tapi kalaupun pendek terus sudah batal dia, ya sudah, nggak usah, gitu, Pak. Tapi ingat, kalau seandainya ada yang kurang, Pak,
Contohnya sholat maghrib 2 rakaat, diam pula semua, ya, makmumnya diam, ya. Atau orang sholat sendiri, ya, maghrib cuma 2 rakaat, kurang berarti kan, gitu ya. Ada yang lihat, kok cuma 2 rakaat? Nah gitu. Rupanya begitu salam dia batal. Maksudnya buang angin, gitulah katakan begitu ya. Lalu bagaimana? Batal, ulangi sholatnya. Gitu Pak. Nah kalau begitu, kalau kurang, ada yang kurang, terus batal dia, maka batal sholatnya, maka dia wajib mengulang dari awal. Bisa dipahami Pak ya. Tapi kalau dia batal, kalau dia sholatnya kurang, katakanlah dia kayak tadi maghrib cuma 2 rakaat, katakanlah ini ya, berjamaah, sholat maghrib 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, terkejut makmum, mau subhanallah, nggak ada berani kan gitu ya. Akhirnya salam juga semua, bingung nih ya kan, diam aja gitu kan. Pokoknya ada yang apa? Udah zikir udah sampai selesai, baru ada yang komentar. Tadi kita sholatnya cuma 2 rakaat ya? Iya katanya. Iya. Sampai sana. Mam, kurang 1 mam. Mam kurang 1. Iya belum mamam nih katanya. Maghrib belum mamam. Enggak, maksudnya kita kurang 1. Gimana ini? Udah zikir kan udah lumayan panjang kan zikir itu, zikir. Apalagi ngomong lagi nih. Nah gimana? Bagi yang belum batal, maka lanjut, nambah 1 rakaat. Gak apa-apa ngomong, karena sudah tadi salam. Demikian. Sebagaimana dalam hadis Dzuliyadain. Lanjut, nambah 1 rakaat. Allahu Akbar. Nambah 1 rakaat, kemudian baru sujud sahwi 2 kali di akhir. Setelah salam, kan 1 rakaat nambah, terus salam. Kemudian apa? Sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Nah begitu. Gitu Pak. Kalau yang ini, yang tadi sempat ada jeda yang itu. Tapi kalau jedanya panjang, bagaimana kalau jedanya panjang? Saya condong juga boleh selama belum batal. Agak mirip dengan ininya, dengan sujud sahwinya kalau lupa. Paham pembahasan yang terakhir ini saya maksudkan? Yaitu menambahnya yang ada jeda, gitu ya. Kalau tadi sujud sahwinya. Pendapat yang kuat sujud sahwi itu apa hukumnya? Hukumnya dia dibedakan dari apa yang terluputkan gitu Pak. Kalau dia wajib yang terluputkan lalu ditambal, maka sujud sahwinya menjadi wajib. Kalau yang sunat terluputkan, maka sunat juga untuk dia sujud sahwi. Demikian ya. Contoh. Dia lupa baca surat atau ayat setelah Al-Fatihah gitu. Lupa setelah Al-Fatihah di rakaat pertama atau kedua begitu, lupa ya. Lantas gimana? Sepakat para ulama itu sunat hukumnya. Lalu dia pengen sujud sahwi, boleh nggak? Jawabannya boleh, tapi hukumnya sunat. Kalaupun dia nggak sujud sahwi, selesai juga nggak masalah. Gitu Pak, paham ya? Baik. Ada yang lain? Ya silakan. Apa? Itu tidak termasuk? Ya kurang dalam sholat ya. Sujud sahwinya setelah salam bisa. Sebelum salam banyak pendapat Pak. Ada 9 pendapat. Bapak yang mau yang mana? Oh iya, nggak apa-apa. Kalau Bapak mau pilih yang apa, sebelum salam boleh, nggak apa-apa. Maksud saya tadi, saya mau ngambil yang kalau dalam masalah itu ada hadisnya. Jadi dia setelah salam, ya, maksudnya setelah menambah, kemudian salam, kemudian sujud sahwi baru salam lagi gitu. Tapi boleh, bukan berarti nggak boleh seperti yang Bapak sebutkan, boleh. Ya, iya nggak masalah yang gitu Pak. Monggo nggak apa-apa itu. Mau ada pendapat gitu ya.
Nanti bingung pula nanti kalau ini ya. Oh, tapi nggak apa-apa ya, saya sebutkan hadisnya ya Pak, supaya nanti antum lebih yakin ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imran bin Husain, ya, disebutkan ya, wasallama ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min salasati raka'atin. Ya, beliau salam ya dari 3 rakaat. Berarti sholatnya berapa? Mestinya 3 rakaat, tapi salam di 2 rakaat. Falamma qila lahu, tatkala dikatakan kepada beliau, shalla raka'atan, beliau salat nambah 1 rakaat lagi. Summa sallama, kemudian beliau salam. Summa sajada sajadataini, kemudian beliau sujud 2 kali sujud. Summa sallama, kemudian salam lagi. Kurang, terus nambah, terus salam, baru sujud sahwi, baru salam lagi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah gitu Pak ya. Baik. Ada yang lain? Ya. Yang mana? Nambah salamnya 2 kali. Iya. 3 kali bahkan salamnya dia. Gimana? Kalau yang kurang sebelum salam. Apa yang kurang? Rakaat. Ya, tapi tadi ini hadis yang disebutkan. Anda sebutkan itu hadis. Memahami tambah dan kurang tadi maksudnya yang itu yang belum ini, ya. Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Apa yang bertambah atau apa yang berkurang? Iya, kalau tadi kan kasusnya yang ditanyakan, yang dalam kasus yang saya sebutkan adalah apanya? Kurang. Mestinya 3 rakaat tapi 2 rakaat. Berarti kan kurang. Terus nambah 1. Nambah 1 itu terus salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam gitu. Paham ya? Begitu. Dan itu ada hadis yang memang begitu. Tapi cara memahami apakah nambah atau kurang, yang tahu saya itu adalah ya itu namanya disebut kurang gitu. Itu yang kurang. Karena kurang maka dia
ditambah untuk disempurnakan apa yang kurang. Lalu kemudian salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Gitu. Paham ya? Tapi dalam masalah itu ada 9 pendapat kok. Antum mau milih yang mana? Ada yang malah ya terserah mau salamnya sebelum apa? Salamnya sujud sahwinya sebelum salam atau sujud sahwinya setelah salam. Yang jelas kalau setelah salam sujud sahwinya harus salam lagi. Udah gitu aja. Paham ya? Apalagi dengan Anda yang memang agak lapang dalam masalah perbedaan pendapat, ya monggo silakan. Cuma tadi yang Anda sebutkan adalah ini ingin menyebutkan hadisnya, nah gitu hadisnya dalam kasus tadi. Baik, ada yang lain? Ya silakan. Sumpah jabatan, baik. Bentuknya gimana sumpah jabatan? Lafadznya? Itu sumpah ghamus namanya. Ya makanya hati-hati sumpah ghamus, yaitu sumpah yang ada kedustaannya. Demikian. Ya. Nanti akan kita bahas ya, sumpah ghamusnya. Hah? Masih ramah ya. Pas lagi dibahas nggak datang pula. Ya Allah, ya. Maka memang agak berat ya. Maka kalau yang mudah bersumpah-sumpah lah begitu dia ya. Ya. Jangan bersumpah-sumpah. Ya kalau ditanya tadi apakah ada keparatnya gitu, keparat ya. Kafaroh ya kafaroh. Karena ada yang menyebutkan kifarat katanya kan. Ya para ulama beda pendapat, mana lagi? Ada yang mengatakan kafarohnya. Ada yang mengatakan ya tidak ada kafaroh tapi wajib tobat saja gitu dia. Ya. Tapi yang jelas kalau dilanggar dosa besar. Termasuk namanya al-yaminul ghamus ya. Sumpah dusta. Sumpah palsu gitu kira-kira ya. Nah, ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya lewat situ, ini kita lewat sini aja ya. Ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya di sebuah yayasan sekolah yang mana anak-anak yayasannya digratiskan SPP, sedangkan rata-rata orang yayasan tersebut kebanyakannya orang-orang yang mampu. Apakah ini termasuk kedzalimankah Ustaz? Sedangkan beberapa dari muridnya yang banyak yang tak mampu, namun untuk mendapatkan keringanan harus melalui beberapa prosedur, termasuk minta surat miskin. Jazakallahu khairah. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita kepada kebenaran di dalam permasalahan yang diperselisihkan oleh orang-orang manusia. Saya menilai yang seperti ini bukan kedzaliman, tapi kebijakan. Ya mungkin, apakah kebijakan itu kedzaliman? Jawabannya tidak kedzaliman. Mengapa demikian? Karena
bisa jadi itu sebagai bentuk kompensasi sebagai pengurus yang mereka tidak digaji, paham ya? Jadi pengurus yayasan, ya pejabat di yayasan itu yang ngurusin yayasan, nah itu memang ada regulasi dari pemerintah, tidak boleh mereka itu mengambil ya fee, gaji, nggak boleh. Nah sebagai bentuk kompensasinya adalah, nah pihak yayasan itu adalah memberikan gratis. Ngurusin yayasan itu berat, bukan ringan, paham ya? Ngurusin yayasan itu berat, bukan ringan. Ya. Dan mereka tidak digaji, katakanlah begitu, tidak digaji. Yaitu jabatan gaji jabatan itu tidak ada. Sementara mereka sibuk ngurus ini, ngurus itu, kan begitu ya. Kecuali kalau memang yang dia pengurus yang memang memiliki tugas-tugas, barangkali ini mereka ada gajinya, ya. Tapi ya beberapa pejabat yang di yayasan tersebut, seperti contohnya pembina, ketua yayasan yang memang hanya namanya saja, itu tidak digaji, bahkan tidak boleh digaji, ya, tidak boleh digaji, tidak boleh mengambil gaji. Nah sebagai kompensasi yang ngurusin yayasan contohnya, nah ini mungkin barangkali kebijakan diberlakukan untuk mereka, bagi anak-anak mereka itu digratiskan. Maka wallahu alam ini bukanlah bentuk kezaliman, tapi kebijakan yang barangkali bisa dikatakan tepat sebagai bentuk kompensasi, demikian. Ya, wallahu ta'ala alam. Wa anti fajazakillahu khairah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin mau tanya Ustaz. Misalnya begini Ustaz, ada teman mau buka developer, jual perumahan. Rumahnya belum ada, masih jual via brosur. Kemudian ada yang mau beli tapi dibantu dengan perbankan. Pembelinya bayar cicil ke perbankan, tapi banknya bayar cash ke developer tersebut. Itu gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini ada dua kasus yang mau dijawab. Yang pertama adalah menjual rumah yang belum ada, tapi ada proses pembuatan. Maka di sini masuk kepada ya hukum istisna. Istisna itu boleh, ya. Walaupun barang belum ada, maka boleh untuk diminta buatkan. Ya, walaupun barang belum ada, ya, minta dibuatkan ada, ya. Baik itu pembayarannya kontan di depan atau bayar di belakang atau dengan cicil pembayarannya, maka dibolehkan seperti itu. Asalkan nanti jelas, ya, spek dari barang yang dibuat tersebut jelas, demikian, ya. Nah, hanya saja tadi disebutkan, ya, ini melibatkan pihak ketiga. Nah, ketika melibatkan pihak ketiga di sinilah dia ada masalah baru. Ini jadi kasus yang kedua. Melibatkan pihak ketiga sebagai pembiaya dalam masalah ini, ya. Maka ini termasuk bai'ul murabahah, ya, lil amiri bisyira, yaitu jual beli dengan model murabahah, ya. Tapi untuk orang yang diperintah untuk membeli. Jadi seolah-olah, ya, pihak perbankan itu diminta oleh orang yang mau punya rumah ini untuk membeli rumah, ya, agar dia beli rumah untuk dia. Nah, begitu. Nah, yang seperti ini maka dipersyaratkan perbankan tersebut harus dia punya terlebih dahulu rumah tersebut, ya. Dia harus punya terlebih dahulu rumah tersebut.
Pertama, tidak boleh ada kesepakatan ya jual beli sebelum rumah itu dimiliki penuh oleh bank. Gimana rumahnya belum ada? Ya. Makanya dia harus beli penuh. Ya. Dan dia yang bertanggung jawab terhadap rumah tersebut karena beralih kepemilikan kepada dia. Ya. Tapi tidak boleh ada kesepakatan harga terlebih dahulu dari siapa? Antara ya si pembeli rumah nantinya dengan si bank perbankan tersebut. Kemudian beralih kepemilikannya, yang kedua beralih kepemilikannya kepada bank tersebut, perbankan itu. Baru nanti diberlakukan akad jual beli. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian begitu nanti sudah beralih ya kepada pihak perbankan, nah ini diberlakukan hak khiyar, boleh batal jual belinya atau boleh lanjut kalau nggak cocok. Karena kan harga nggak boleh ditetapkan di awal tadi karena belum dimiliki barangnya, seperti itu. Kemudian tidak boleh memberlakukan apa denda keterlambatan dan tak boleh berikutnya dikasihkan uang senilai ya harga rumah kepada si calon pembeli. Kalau seperti itu hutang jadinya kan gitu. Jadi kalau mau solusinya kalau mau apa namanya? Kalau mau halal, maka perbankan itu beli dulu. Jadi contohnya buka developer ya jual beli perumahan. Maka berapa rumah yang ada di sini? Ya, yang bisa dibuat, maka bank terlebih dahulu beli. Nah, ini saya beli. Jadi contohnya bentuk apa namanya? Bentuk rumahnya seperti ini sudah ini miliki. Nanti pihak siapa? Pihak calon pembeli itu yang berurusan sama bank. Permasalahannya, boleh nggak bank kayak gitu? Atau ada nggak bank kayak gitu? Nggak ada, kan gitu. Karena akan nambah biaya. Mestinya begitu, kalau mau banknya yang beli dulu, walaupun rumah nggak ada, tapi kan lahan sudah ada, dia beli. Katakanlah dia beli dulu 10 ya unit rumah, baik dibeli. Nah itu yang dijual sama pihak bank kepada siapa? Ya calon pembeli, yang barangkali nanti jadi nasabahnya. Nah itu dijual, nah, silakan ditransaksi. Ya, bukan contohnya nanti kalau datang, brosur disebar, ternyata yang nyebar siapa? Developer. Nah begitu nanti datang pembeli itu apa? Ngomong, saya mau rumah yang ini. Oh ya, bisa nggak apa-apa. Tapi nanti ya itu kelewat bank itu ya, lewat bank ini pembayarannya. Kalau yang seperti ini bank itu bisa terhitung memberi talangan, paham nggak? Dia belum memiliki apa? Perumahan, rumah itu. Mestinya dia beli dulu. Nanti orang dari perbankan itu yang menjualnya. Bukan developer, karena sudah bukan milik dia lagi, paham ya? Kewajiban developer adalah menghadirkan rumah. Dia berhutang rumah, paham ya? Gitu. Nah, kalau mau bersih begitu caranya. Bukan pihak siapa? Developer yang menyebarkan brosur, bukan. Tapi pihak siapa? Perbankan. Nah, gitu caranya. Caranya tadi kan dibeli dulu. Katakanlah 10 unit dibeli. Baru nanti dia buka. Ya. Bagi warga silakan, bagi masyarakat yang pengen beli. Ini dia. Itu punya perbankan yang menjual. Nah, gitu. Seperti itu. Bukan developer, karena developer sudah lepas. Kewajiban dia tinggal apa? Menghadirkan rumah. Rumah itu bukan milik dia lagi. Paham ya? Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan saja penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan di Sabtu depan, malam Sabtu depan insyaallah.
Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.